Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas maupun belajar ya. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, pasti tahu ya, sering melihat kan tumbuhan atau tanaman itu kita akan belajar tentang apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu. Simak penjelasannya ya. Yang pertama adalah bagian tumbuhan secara keseluruhan dulu ya. Jadi kita punya gambar tumbuhan, nah itu sudah ada angkanya dari angka 1 sampai dengan angka 5. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang paling bawah itu adalah akar. Kemudian di atas akar ada batang, kemudian ada buah, yang keempat bunga, dan yang kelima daun. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama atau bagian tumbuhan yang paling bawah adalah akar ya. Nah ini gambar akar. Akar ini adalah bagian tanaman yang paling bawah. Nah apa saja sih fungsi dari akar itu bagi tanaman? Yang pertama adalah mengukuhkan tanaman. Jadi supaya tanaman itu bisa berdiri tegak di tanah ya. Kemudian menyerap unsur hara. Unsur hara itu adalah air dan mineral atau mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang keempat adalah membantu penyerapan oksigen. Nah, jadi untuk fungsi yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan, itu maksudnya kita dapat memanfaatkan akar itu untuk dikonsumsi oleh manusia ya. Itu manfaat akar untuk manusia ya. Yang pertama nih, ini adalah contoh tanaman yang menyimpan cadangan makanannya itu di akar, yaitu bawang merah, terus kemudian bawang putih, bawang-bawangan gitu ya. Kemudian ada kentang atau ada wortel, ada kacang tanah, dan ada singkong. Jadi maksudnya akar itu kelebihan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan itu disimpannya di akar. Nah, jadilah tumbuhan-tumbuhan seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, berdasarkan jenisnya, akar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akar tunggang, yang kedua adalah akar serabut. Gambar akar tunggang itu seperti ini, ya. Nah, akar tunggang itu biasanya ada pada tumbuhan berbiji dua atau dikotil ya. Kemudian fungsi utamanya adalah menyerap unsur hara. Nah, contoh tanaman yang memiliki akar tunggang itu bisa tanaman mangga atau tanaman jeruk. Nah, sedangkan akar serabut itu gambarnya seperti ini. Nah, biasanya akar serabut ini pada tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Nah, fungsi utamanya itu adalah memperkokoh tanaman atau tadi mengukuhkan tanaman. Nah, contoh tanaman yang memiliki akar serabut adalah padi, jagung, kelapa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagian berikutnya adalah batang. Batang itu fungsinya untuk membantu tumbuhan berdiri tegak, ya. Kemudian yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun. Yang keempat, mengedarkan sari-sari makanan
hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Kemudian yang kelima adalah menyimpan cadangan makanan. Nah, ini ada beberapa contoh tanaman yang menyimpan cadangan makanannya itu di batang. Ini adalah gambar pohon sagu. Jadi pohon sagu itu menyimpan tanamannya itu ada di batang. Jadi ketika kita potong batang sagunya, nah ini kita ambil serat-serat batangnya, diolah bisa menjadi tepung sagu. Nah, tanaman yang kedua adalah tebu. Nah, pernah lihat kan ya tebu? Tebu itu biasanya itu kita potong. Nah, batangnya itu mengandung sari-sari makanan yang kita rasakan manis itu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Batang itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada batang basah. Nah, batang basah itu ciri-cirinya batangnya itu lunak dan berair. Biasanya ada pada tanaman bayam atau kangkung ya. Jadi batang tanaman bayam atau batangnya kangkung itu termasuk batang basah. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah batang berkayu. Nah, batang berkayu itu batang yang ukuran tumbuhannya itu tinggi, memiliki kambium ya atau zat kayu. Kemudian contohnya itu adalah pohon jati, pohon mahoni, pohon mangga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah batang beruas dan berongga. Nah, ini cirinya itu ya beruas dan berongga gitu. Nanti ketika kalian potong tanaman itu, maka di dalam batangnya itu akan beruas-ruas dan berongga. Nah, ini seperti padi, rumput-rumputan, terus kemudian pohon bambu itu ya. Selanjutnya adalah daun. Bagian tanaman selanjutnya adalah daun. Nah, daun itu terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Nah, fungsinya tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, di dalam daun itu mengandung zat hijau daun atau yang biasa kita sebut dengan klorofil. Kemudian, berdasarkan susunan tulang daunnya, nah ini berdasarkan susunan tulang daun itu kamu kan pernah lihat ya, ketika kamu metik daun itu biasanya ketika kamu lihat daun itu di permukaannya itu seperti ada kayak urat-uratnya ya, itu maksudnya itu tulang daunnya ya. Nah, tulang daun berdasarkan susunan tulang daun itu dibedakan menjadi menyirip. Menyirip itu tulang daun berbaris rapi seperti sirip. Nah, contohnya ini seperti daunnya daun mangga ya. Kemudian yang kedua adalah menjari. Nah, bentuknya itu seperti jari manusia. Nah, tanaman yang memiliki daun menjari itu adalah singkong, pepaya. Nah, lihat ya bentuknya itu seperti jari-jari manusia. Ada beberapa bagian yang seperti jari. Kemudian yang ketiga adalah sejajar. Nah, sejajar ini membentuk garis-garis sejajar. Contoh tanamannya adalah ini pandan. Bisa juga padi, bisa juga rumput ya. Kemudian yang keempat adalah melengkung. Nah, ciri-cirinya ada garis-garis melengkung yang menyatu di ujung daun. Jadi berbeda dengan menyirip ya. Kalau menyirip itu ujungnya tidak menyatu, tapi lihat contoh yang melengkung ini seperti daun sirih gitu. Nanti kalian bisa lihat. Nah, ini daun sirih itu susunan tulang daunnya itu menyatu di ujung daun ya. Kalian bisa lihat ini. Ini maksudnya ini menyatu ke ujung daun, menyatunya di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah bunga. Nah, ini bunga ya. Siapa sih yang nggak suka bunga? Nah, bunga itu fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ini adalah
gambar susunan atau bagian-bagian bunga. Ini bunga kalau dibelah ini seperti ini bentuknya. Kemudian kita lihat bagian dari yang paling dasar yaitu tangkai bunga. Kemudian naik lagi ada dasar bunga, kemudian ada bakal biji atau bakal buah ya. Kemudian itu adalah putik yang warnanya biru ya. Kemudian di situ ada kelopak bunga dan yang warnanya kuning itu adalah benang sari. Nah, yang di atas itu namanya mahkota bunga. Nah, kita akan bahas satu-satu apa sih fungsi dari bagian-bagian bunga ini ya. Yang pertama adalah mahkota bunga. Nah, mahkota bunga itu berfungsi untuk menarik serangga untuk proses penyerbukan. Jadi, ada beberapa bunga itu yang proses penyerbukannya itu dibantu oleh serangga. Jadi, si bunga itu menyesuaikan diri bagaimana supaya menarik serangga gitu ya. Untuk menempelkan serbuk sari ke putik gitu. Nah, ini adalah mahkota yang ditunjukkan anak panah ya. Mahkota bunga itu berwarna-warni karena dia tujuannya adalah untuk menarik serangga. Nah, ini seperti bunga mawar nih, mahkotanya warnanya merah dan beragam sekali. Ini bunga sepatu ya. Nah, bunga sepatu itu juga gitu, benang sarinya ada di luar. Kemudian ini berbagai macam bunga dengan mahkota bunga yang indah-indah yang tujuannya adalah untuk menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Kemudian bagian bunga yang lainnya adalah putik. Nih ya, putik yang warna biru tadi. Nah, putik itu terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Pada bagian dasar tangkai putik terdapat bagian yang kelak akan menjadi buah dan biji. Jadi ini kepala putik yang paling atas. Kemudian di sini adalah tangkai putik dan ini yang di bawah itu adalah bakal buah atau bakal biji ya tadi ya. Nah, putik itu disebut sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Kemudian selanjutnya adalah benang sari. Benang sari itu fungsinya sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Nah, ini yang berwarna kuning. Biasanya itu di bunga itu ada yang kuning-kuning gitu kayak serbuk-serbuk itu serbuk sari ya. Nah, ini benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Nih, ini tangkainya, ini kepalanya, ini tangkai sari, ini kepala sari. Nah, di kepala sari itu terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari itulah tadi mengapa serangga dibutuhkan? Nah, karena ini kan tempatnya kan tidak berdekatan gitu ya, tapi kan kalau bunga itu tidak seperti hewan gitu ya. Nah, jadi dia membutuhkan perantara untuk melekatkan serbuk sari ke kepala putik. Nah, bantuannya itu bisa dengan bantuan serangga atau bisa juga dengan bantuan angin. Kemudian selanjutnya adalah bakal buah. Nah, ini bakal buah. Nah, fungsinya untuk melindungi dan tempat terjadinya pertemuan sel telur setelah penyerbukan. Jadi, setelah serbuk sari menempel kepada putik, ya setelah maka terjadi pembuahan atau penyerbukan. Nah, penyerbukan itu menghasilkan pembuahan yang nanti menghasilkan sel telur. Nah, sel telur itu nanti prosesnya itu ada di bakal buah. Kemudian selanjutnya adalah dasar bunga.
Fungsinya adalah tempat melekatnya mahkota bunga. Ini ya, yang bahasa. Jadi tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian tangkai bunga yaitu berfungsi untuk menjadi penghubung antara bunga dan ranting ya. Jadi yang nempelin bunga ke ranting itu namanya tangkai bunga. Kemudian berdasarkan kelengkapannya, bunga itu dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki struktur lengkap. Nah, maksud struktur lengkap itu dia memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga. Jadi dia memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina itu dalam satu bunga, gitu ya. Nah, itu disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan bunga tidak sempurna itu adalah bunga yang memiliki struktur tidak lengkap, hanya mempunyai putik saja atau benang sari saja, ya. Selanjutnya adalah biji. Nah, biji itu merupakan hasil pembuahan yang terjadi antara serbuk sari dan putik, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, berdasarkan biji itu sendiri, tumbuhan itu dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka. Artinya, bakal biji itu tidak dilindungi oleh daun buah. Nah, ini adalah contoh tanamannya yang memiliki biji terbuka itu adalah pakis haji, melinjo, damar. Nah, yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup, yaitu bakal bijinya itu dilindungi daun buah. Nah, contohnya adalah jeruk, kacang panjang, kacang tanah, dan salak. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua, yaitu monokotil. Yang pertama, nah ini contoh biji monokotil. Nah, contoh tanamannya adalah kelapa, jagung, padi. Kemudian berdasarkan keping bijinya tadi ya, yang pertama adalah monokotil, yang kedua adalah dikotil. Nah, dikotil itu berkeping dua, jadi bisa dibelah. Itu namanya, kalau kalian lihat biji yang bisa dibelah, ada belahannya gitu, itu disebut dengan biji tumbuhan itu berarti berkeping dua atau dikotil. Contoh mangga, rambutan, durian gitu ya. Nah, anak-anak, tadi sudah kalian simak bagian-bagian tumbuhan, fungsinya. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.